Melanjutkan cerita sebelumnya. Orang tua bermarga You sejak awal tidak menganggap Wang Lin sebagai kultivator yang layak dihormati. Meskipun Wang Lin memiliki status penatua sekte jiwa agung, tingkat kultivasinya yang tampak di permukaan membuat You mengira bahwa Wang Lin mendapatkan posisi tersebut melalui koneksi atau hubungan tertentu. Menurut You, hal semacam itu bukan sesuatu yang aneh di benua astral abadi. Ada orang-orang yang kultivasinya rendah tetapi memiliki jabatan sebagai penatua hanya untuk kepentingan sekte atau sebagai simbol. You menganggap orang seperti itu akan segera memperlihatkan kelemahannya ketika benar-benar memasuki medan perang. Karena itu, ketika Luenran menunjuk Wang Lin untuk ikut berpatroli, You justru menyimpulkan bahwa Wang Lin pasti memiliki masalah dengan sekte jiwa agung. Bahkan dia menduga Luenran sendiri tidak menyukai Wang Lin. You semakin yakin karena Wang Lin tidak tinggal di istana seperti para penatua lainnya, melainkan dikeluarkan dari istana dan terpaksa memilih sebuah gua sebagai tempat tinggal. You datang ke gua Wang Lin dan berbicara dengan nada dingin. Wang Lin yang berada di dalam gua sama sekali tidak menjawab. Dia sebenarnya sudah mendengar semuanya, tetapi sengaja tidak memberikan respons. Wang Lin duduk dalam kegelapan dengan mata tertutup. Seluruh tubuhnya seolah menyatu dengan kegelapan, bahkan rambut putihnya terlihat seperti berubah menjadi putih tulang. Karena merasa Wang Lin bersikap sombong dan tidak menghargainya, You kehilangan kesabaran. Dia mengibaskan lengan bajunya. Ledakan terdengar dan pintu gua Wang Lin langsung runtuh. You kemudian masuk dengan sikap arogan. Namun, saat memasuki gua, dia tiba-tiba berhenti. Wang Lin sedang duduk di dalam kegelapan dan perlahan membuka matanya. Tatapannya sangat tenang, tetapi justru ketenangan itulah yang membuat You ketakutan. You tiba-tiba merasakan sesuatu yang mengerikan. Dia tidak merasa sedang berhadapan dengan seorang kultivator biasa. Sebaliknya, Wang Lin memberinya perasaan seperti binatang purba yang baru saja terbangun. Bukan hanya tubuh You yang gemetar, jiwa asalnya juga ikut bergetar. Ketika Wang Lin berdiri dan berjalan mendekatinya sambil berkata, "Siapa yang memberimu kualifikasi untuk menghancurkan guaku?" You mulai mundur tanpa sadar. Semakin dekat Wang Lin, semakin kuat tekanan yang dirasakan You. Wajahnya menjadi pucat, tubuhnya dipenuhi keringat, dan langkahnya mundur terus-menerus sampai keluar dari gua. Dia bahkan mulai merasa bahwa jika terus berada di bawah tatapan Wang Lin, jiwa asalnya bisa runtuh dan dia bisa mati. Wang Lin kemudian berdiri tepat di hadapan You dan menatap langsung matanya. Tekanan yang muncul membuat pikiran You kosong. Dalam ketakutannya, You tiba-tiba teringat pada Luenran. Dia menyadari bahwa aura dan tekanan Wang Lin ternyata memberinya perasaan yang sama seperti ketika berhadapan dengan Luenran. You akhirnya tidak mampu menahan tekanan tersebut dan menyebut nama Luenran. Setelah itu, pandangan Wang Lin melewati You dan diarahkan ke istana tempat Luenran berada. Pada saat yang sama, Luenran seolah menyadari bahwa Wang Lin sedang melihat ke arahnya dan membuka matanya. Tatapan kedua orang itu seakan bertemu dari kejauhan melalui istana. Ini semakin membuat You ketakutan. Setelah melihat kekuatan Wang Lin, seluruh penilaian You sebelumnya runtuh. Dia akhirnya sadar, Wang Lin sama sekali tidak mendapatkan posisi penatua melalui koneksi. Justru sebaliknya, kekuatan Wang Lin jauh lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan. You merasa bahwa tatapan Wang Lin seperti pedang yang dipenuhi niat membunuh yang diarahkan tepat ke dahinya. Dia dipenuhi penyesalan karena telah mengikuti perkataan Luenran dan memprovokasi orang yang begitu berbahaya. Wang Lin kemudian mengalihkan pandangannya dari istana. Dia tidak marah, tidak berteriak, dan tidak menunjukkan emosi berlebihan. Dia hanya berjalan melewati You. Saat melewatinya, Wang Lin bahkan dengan santai menepuk bahu You. Lalu dia berkata bahwa, siapapun yang menghancurkan guanya akan mati. Namun karena ini adalah pelanggaran pertama You, dan You juga hanya dipengaruhi orang lain, Wang Lin memberinya kesempatan untuk hidup. Hukumannya adalah, sebelum Wang Lin kembali keesokan harinya, pintu guanya harus sudah diperbaiki. Setelah mengatakan itu, Wang Lin pergi dan menghilang tanpa jejak. You langsung gemetar dan bahkan memuntahkan darah akibat tekanan yang sebelumnya dia terima. Dia sama sekali tidak berani membangkang. Dia segera berniat mencari pintu gua baru dan memperbaiki tempat tinggal Wang Lin sebelum Wang Lin kembali. Namun sebelum You pergi, suara Luenran terdengar. "Rekan kultivator You, datanglah ke sini sebentar." Wajah You langsung menjadi pahit. Dia sadar dirinya telah terseret ke dalam persoalan antara Luenran dan Wang Lin. Walaupun tidak mau, dia tetap harus menemui Luenran.
You hanya bisa berharap bahwa setelah urusannya dengan Luenran selesai, dia masih memiliki cukup waktu untuk memperbaiki Gua Wanglin. Karena jika tidak, dia bahkan tidak berani membayangkan akibatnya. Setelah meninggalkan tempat tinggalnya, Wanglin terbang menuju padang rumput. Malam telah tiba. Pada awalnya, bulan bersinar terang dan menyelimuti padang rumput dengan cahaya keperakan. Namun ketika Wanglin muncul, awan gelap perlahan menutupi bulan. Dunia berubah menjadi gelap. Wanglin kemudian berjalan sendirian di tengah padang rumput. Suara rumput yang bergesekan dan angin malam menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Kegelapan sekali lagi menyelimuti tubuh Wanglin hingga sosoknya hampir menyatu dengan malam. Di tengah perjalanan, pikiran Wanglin tertuju kepada Limuan. Kesedihan memenuhi matanya. Dia menyentuh tangan kanannya, tempat penyimpanan tempat Limuan sedang tertidur. Saat menyentuhnya, Wanglin seolah dapat merasakan suhu tubuh Limuan. Sudah lebih dari 2000 tahun tetapi belum mencapai 3000 tahun sejak berbagai peristiwa dalam hidupnya berlangsung. Waktu yang sangat panjang, tetapi di sisi lain terasa sangat singkat. Wanglin telah melewati begitu banyak dunia, peperangan, pembantaian, bahaya, dan penderitaan. Namun setelah sampai di benua astral abadi, kesepian itu masih tetap ada. Dia menutupi dunia dengan api agar Limuan tidak pernah merasa kedinginan. Dia mengguncang dunia dengan guntur agar Limuan dapat mendengar suaranya. Dia berjalan melintasi dunia yang tak terhitung luasnya hanya untuk menemukan jejak kehidupan Limuan. Dia bahkan memasuki jalan iblis, membunuh, menentang surga, dan membunuh para makhluk surgawi demi satu tujuan. Membuat Limuan membuka matanya kembali. Jadi, semua perjalanan dan keganasan Wanglin sebenarnya memiliki inti yang sangat sederhana. Dia ingin Limuan hidup kembali. Wanglin menyukai malam dan kegelapan. Bukan karena dia takut pada cahaya. Justru karena kegelapan memungkinkan dirinya menyembunyikan perasaannya dari dunia. Dalam kegelapan, tidak ada yang dapat melihat kesuraman di matanya. Tidak ada yang dapat melihat kesepiannya. Dan tidak ada yang dapat melihat betapa dalamnya kerinduan Wanglin kepada Limuan. Setelah mendapat tugas patroli dari Luenran, Wanglin menjalankan tugasnya tanpa banyak keberatan. Baginya, patroli yang membosankan bukan masalah karena dia memang sudah terbiasa hidup sendirian, berjalan dalam kesunyian, dan bersembunyi di kegelapan. Malam itu, awan gelap semakin tebal hingga akhirnya guntur bergemuruh dan hujan turun. Ketika hujan mulai deras, Wanglin tiba-tiba berhenti. Dia mengeluarkan kompas pembatas dan mendapati lebih dari selusin titik hijau sedang bergerak menuju posisinya. Wanglin segera mundur lebih dari 10.000 kaki dan mengubah arah. Namun titik-titik pada kompas ikut mengubah arah dan kembali mengejarnya. Tidak hanya dari satu sisi, kelompok lain juga muncul dari 3 arah berbeda. Dengan demikian, Wanglin segera menyadari bahwa dirinya sedang dikepung dari 4 arah. Dia juga langsung memahami tujuan sebenarnya dari Luenran. Luenran sebenarnya mencurigai Wanglin. Dengan menugaskannya keluar untuk berpatroli, Luenran sengaja menggunakan Wanglin sebagai umpan untuk menarik keluar para kultivator dari benua iblis hijau. Wanglin sebenarnya bisa saja menolak tugas tersebut. Namun dia memilih tidak melakukannya karena kepribadiannya masih perlu disembunyikan. Terkadang, mundur secara lahiriah justru merupakan cara terbaik untuk maju secara diam-diam. Wanglin bahkan memperkirakan bahwa Luenran kemungkinan sudah menutup semua jalur kembali ke istana bawah tanah. Ketika dia mencoba menginjak tanah untuk kembali, kekuatan pantulan memang mencegahnya masuk. Bukannya khawatir, Wanglin justru tersenyum. Di kompasnya terdapat hampir 100 titik hijau. Dan matanya mulai dipenuhi niat membunuh. Wanglin menganalisis susunan musuh. 2 arah memiliki kultivator Void Tribulan tahap pertengahan. Dan 2 arah lainnya memiliki kultivator Void Tribulan tahap awal. Liu Ziyuan sebelumnya sudah mati. Dari 6 kultivator Void Tribulan benua iblis hijau yang tersisa, 5 orang kini dikerahkan. Wanglin langsung menyimpulkan bahwa mereka kemungkinan sudah mengetahui bahwa dirinya memiliki kompas dan bahkan telah menebak bahwa dialah yang membunuh Liu Ziyuan. Sementara itu, dari 4 arah padang rumput langit ekstrim, kelompok-kelompok musuh mulai bergerak menuju Wanglin. 2 orang tua, Zhao dan Zhang, memimpin 2 kelompok. 2 arah lainnya dipimpin oleh seorang pria dan seorang wanita yang masing-masing merupakan kultivator Void Tribulan tahap awal. Dan jauh dari lokasi tersebut, seorang kultivator wanita Void Tribulan tahap awal tetap bersama ribuan pasukan benua iblis hijau.
Dia menggunakan kompas ilusi untuk memantau lokasi Wang Lin dan terus memberikan informasi kepada pasukan lainnya. Dengan demikian, Wang Lin bukan hanya dikejar oleh beberapa orang, tetapi sedang diburu dalam sebuah operasi pengepungan besar. Di antara para pengejar terdapat Su Decai, seorang kultivator lepas dari benua iblis hijau yang telah mencapai Void Tribulan tahap awal. Itu sudah merupakan batas potensinya. Tanpa kesempatan besar, dia hampir tidak mungkin meningkatkan kultivasinya lagi. Dia sebelumnya bergabung dengan Sekte Iblis Dao dalam perang melawan benua banteng surgawi karena dijanjikan keuntungan besar. Namun alasan terbesarnya adalah kesempatan untuk memperoleh akses ke lubang surgawi. Sebelum berangkat, Zhang menjanjikan, jika ada yang berhasil membunuh Wang Lin, orang tersebut akan mendapat izin masuk ke lubang surgawi selama 1000 tahun. Bagi Su Decai, kesempatan ini sangat berharga. Konon, ketika leluhur surgawi mengekstraksi inti dari kalajengking iblis, terjadi kecelakaan yang menyebabkan inti tersebut pecah menjadi beberapa bagian. Pecahan itu menciptakan 5 lubang surgawi di benua iblis hijau. Lubang-lubang tersebut dipenuhi energi iblis yang sangat kuat sehingga berkultivasi di dalamnya dapat memberikan manfaat luar biasa. Karena kultivasi Su Decai sudah lama mandek, dia melihat kesempatan tersebut sebagai kemungkinan untuk menerobos batasnya. Akibatnya, meskipun dia tahu Wang Lin sangat berbahaya, keserakahannya membuatnya tetap maju. Dia bahkan berpikir bahwa meskipun tidak memiliki permusuhan pribadi dengan Wang Lin harus mati demi kekayaan dan kesempatan yang dia inginkan. Saat Su Decai dan kelompoknya bergerak maju, tiba-tiba muncul perasaan bahaya yang sangat kuat. Su Decai menoleh. 10 kultivator terakhir dalam kelompoknya telah kehilangan kepala. Darah menyembur ke segala arah dan jiwa asal mereka langsung hancur. Di tengah kegelapan dan hujan, Wang Lin berjalan keluar sambil membawa pedang darah. Kecepatannya begitu mengerikan sehingga hampir tidak ada seorang pun yang mampu melihat gerakannya dengan jelas. Hanya dalam satu serangan, 10 orang mati. Setelah membunuh mereka, Wang Lin tidak mengejar kelompok lainnya. Dia justru menghilang kembali ke kegelapan. Su Decai terkejut oleh kecepatan Wang Lin. Namun anehnya, keterkejutan itu justru membuatnya semakin bersemangat. Dia akhirnya memastikan bahwa orang yang mereka cari memang Wang Lin. Su Decai segera mundur sambil mengeluarkan sebuah mantra. Sebuah bunga ilusi raksasa muncul di langit malam. Bunga itu tampak indah dari kejauhan, tetapi jika dilihat lebih dekat, bunga tersebut ternyata tersusun dari tengkorak. Ini merupakan sinyal untuk memberitahu pasukan benua iblis hijau bahwa Wang Lin telah ditemukan. Saat itu Wang Lin melihat kompasnya. Setelah membunuh sebagian kelompok tersebut, hanya tersisa sekitar 5 orang, termasuk Su Decai. 4 orang lainnya sama sekali tidak menarik perhatian Wang Lin. Mereka mencoba melarikan diri, tetapi kecepatan mereka jauh di bawah Wang Lin. Wang Lin menyerang. Pedang darah berubah menjadi naga darah. 2 kultivator langsung tersapu dan tubuh mereka terpotong-potong. Pada saat yang sama, kompas Wang Lin memberinya informasi baru. 3 kelompok besar sedang mendekat. 3 kultivator Void Tribulan tahap pertengahan sedang bergerak dengan kecepatan penuh menuju lokasinya. Dengan kecepatan mereka akan tiba dalam sekitar setengah jam. Selain itu, seorang kultivator Void Tribulan tahap awal juga telah meninggalkan kelompoknya dan bergerak cepat menuju Wang Lin. Wang Lin tidak panik. Dia justru segera memahami situasinya. Setengah jam. Itulah waktu yang dia miliki sebelum para monster tua Void Tribulan tahap pertengahan tiba. Karena itu, Wang Lin langsung menyerang Su Decai. Su Decai sebenarnya sengaja mengeluarkan sinyal untuk menunda Wang Lin. Dia berpikir bahwa meskipun dirinya tidak mampu membunuh Wang Lin, berhasil menahan Wang Lin sampai bala bantuan datang sudah merupakan jasa besar. Su Decai kemudian menggunakan teknik yang sangat mengejutkan. Ketika Wang Lin mendekat, Su Decai mengangkat tangan kanannya. Dalam waktu yang sangat singkat, tangannya membentuk hampir 1 juta segel. Segel-segel itu berubah menjadi seekor singa raksasa berukuran hampir 1000 kaki. Singa tersebut meraung dan menerjang Wang Lin. Wang Lin terkejut. Bukan karena kekuatan singanya semata, tetapi karena kecepatan Su Decai dalam membentuk segel. Wang Lin belum pernah melihat seseorang membentuk segel dengan kecepatan seperti itu. Serangan pedang darah Wang Lin bertabrakan dengan bayangan singa. Ledakan besar mengguncang bumi. Hujan di wilayah tersebut bahkan tercerai-berai akibat benturan kekuatan mereka, membuat daerah itu seolah berubah menjadi dunia tanpa hujan. Namun Su Decai tidak berhenti.
Setelah melepaskan teknik pertama, Su Decai langsung mundur 3 langkah. Setiap langkahnya merupakan bagian dari rangkaian teknik. Saat tangannya menekan tanah, dia telah membentuk hampir 4 juta segel dalam waktu yang sangat singkat. Bumi bergemuruh. Dari tanah muncul 4 manusia lumpur raksasa. Keempat makhluk itu langsung menyerang Wang Lin dari berbagai arah. Wang Lin berhasil bergerak menjauh dari bayangan singa, tetapi 4 manusia lumpur segera mengejarnya tanpa memberinya kesempatan untuk bernapas. Wang Lin benar-benar terkejut. Selama hidupnya dia telah menghadapi banyak musuh dan bahaya, tetapi kecepatan Su Decai adalah sesuatu yang belum pernah dia temui sebelumnya. Wang Lin bahkan secara khusus memperhatikan tangan Su Decai. Saat 4 manusia lumpur menyerang, Su Decai kembali bergerak. Kali ini dia menggunakan tangan kirinya. Dalam waktu singkat, dia kembali membentuk hampir 5 juta segel. Segel tersebut berubah menjadi dupa. Su Decai menangkap dupa itu dan kemudian membungkuk ke arah Wang Lin. Gerakan membungkuk tersebut ternyata mengandung kekuatan misterius. Saat itu, pikiran Wang Lin bergetar. Asap yang keluar dari dupa perlahan berubah menjadi seekor binatang besar menyerupai paus. Makhluk tersebut membuka mulutnya yang sangat besar dan mulai bergerak untuk menelan Wang Lin. Su Decai menancapkan dupa ke tanah, mundur, lalu kedua tangannya membentuk hampir 6 juta segel masing-masing sebelum menekan tanah. Lumpur di sekitar Wang Lin segera berubah menjadi pusaran besar dan membentuk dinding yang menutupnya. Su Decai mengaktifkan teknik pembunuhan lumpur, membuat gumpalan lumpur terus menyusut untuk menghancurkan Wang Lin di dalamnya. Su Decai terkenal di benua iblis hijau justru karena kemampuan ini. Dengan kecepatan membentuk segel yang tidak biasa, dia mampu melancarkan serangkaian mantra tanpa henti, sehingga kultivator setingkat dengannya hampir tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan serangan balik. Inilah alasan Sekte Dao Iblis bersedia merekrutnya meskipun dia adalah kultivator lepas. Di dalam lumpur, Wang Lin dikepung 4 manusia lumpur, terkena kekuatan dupa misterius, dan kembali diserang oleh binatang berbentuk paus yang hendak melahapnya. Setelah paus itu menghilang, 9 ular piton hitam muncul dan menyemburkan racun ke dalam lumpur. Akhirnya, Wang Lin menghancurkan lumpur dari dalam dengan sebuah pukulan besar. Namun kondisinya cukup menyedihkan. Ini merupakan pengalaman yang sangat jarang bagi Wang Lin. Sejak awal kultivasinya, dia telah melewati pembantaian yang tak terhitung, tetapi untuk pertama kalinya dia hampir tidak mempunyai waktu untuk melakukan serangan balik karena terus dihujani mantra. Penyebabnya adalah kecepatan membentuk segel Su Decai yang terlalu cepat. Begitu Wang Lin keluar dari lumpur, serangan berikutnya langsung datang. Pedang terbang kuning menyerang dari depan. 18 manusia lumpur mengikuti di belakangnya. Sebuah lukisan hidup bergerak seperti pita dan mengepung Wang Lin. Serta tulang kuno dengan aura mengerikan dilemparkan ke arahnya. Rumput di tanah berubah menjadi cairan hijau beracun yang jumlahnya tak terhitung. Kabut berubah menjadi 2 telapak tangan raksasa yang menyerang dari kiri dan kanan. Binatang paus Su Decai kembali bersiap melahap Wang Lin. Rangkaian mantra tersebut datang hampir bersamaan sehingga Wang Lin merasa seolah-olah dia bukan sedang menghadapi satu orang, tetapi banyak kultivator sekaligus. Bahkan Wang Lin sendiri merasa kulit kepalanya mati rasa karena belum pernah melihat kecepatan membentuk segel seperti ini. Pedang kuning akhirnya menghantam tubuh Wang Lin. Tubuh Wang Lin terlempar dan pakaiannya rusak parah. Ini merupakan salah satu kondisi paling menyedihkan yang pernah dialaminya. Jika bukan karena tubuh Dao kuno yang sangat kuat, serangan tersebut sudah mampu melukainya secara serius. Namun Su Decai tidak memberinya waktu untuk pulih. Ke-18 manusia lumpur mendekat, lalu semuanya meledak secara bersamaan. Ledakan tersebut membentuk pusaran dahsyat yang menghantam Wang Lin hingga dia batuk darah. Kemudian lukisan hidup menyusul, menciptakan pusaran yang menjebaknya. Lukisan itu kemudian runtuh dan melepaskan 108.000 benang yang menyerbu tubuh Wang Lin untuk menghancurkannya dari dalam. Setelah lukisan, tulang hitam kuno menyerang. Dari celah pada tulang tersebut keluar kepala seekor anjing raksasa yang sangat ganas. Itu adalah binatang buas yang sebelumnya ditangkap Su Decai dan digunakan sebagai senjata. Anjing tersebut menyerbu Wang Lin, menggigit tulang sekaligus menghantam tubuh Wang Lin. Kemudian cairan hijau beracun kembali menghantamnya. Belum selesai, 2 telapak tangan raksasa dari kabut datang dari kiri dan kanan. Wang Lin akhirnya mengangkat kedua tangannya dan meninju kedua telapak tersebut. Benturan dahsyat mengguncang padang rumput langit ekstrim. Tubuh Wang Lin kembali mengeluarkan darah dan dia terlempar.
Pada saat itulah binatang paus Su Decai kembali mendekat untuk melakukan serangan terakhir. Dalam kondisi kritis, Wang Lin membuka mulutnya dan mengeluarkan batu hitam, yaitu batu luar angkasa. Batu tersebut memancarkan cahaya hitam yang menyatu dengan kegelapan malam. Dari dalamnya muncul bayangan binatang neter, salah satu dao surgawi milik Wang Lin. Ukuran binatang neter bahkan jauh lebih besar daripada binatang paus milik Su Decai. Kedua makhluk tersebut langsung bertarung. Su Decai awalnya ingin menarik kembali dao surgawinya, tetapi dia terlambat. Binatang neter langsung melahap binatang paus miliknya. Akibatnya, wajah Su Decai menjadi pucat dan dia langsung memuntahkan darah. Dia benar-benar tidak percaya. Dao surgawinya telah dimakan oleh dao surgawi Wang Lin. Su Decai tidak pernah membayangkan ada dao surgawi yang mampu melahap dao surgawi lainnya. Dia bahkan tidak mengetahui bahwa dao surgawi Wang Lin memiliki hubungan dengan batu luar angkasa. Sementara itu, Wang Lin memang telah meninggalkan dunia gua bersama dao surgawinya, tetapi dia juga meninggalkan hukum yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dunia tersebut. Setelah berhasil menghancurkan serangan Su Decai, Wang Lin segera mundur sekitar 10.000 kaki dan menelan batu luar angkasa. Untuk pertama kalinya sejak pertarungan dimulai, Wang Lin akhirnya memperoleh kesempatan untuk bernapas dan memulihkan diri sejenak. Tubuhnya masih terasa sakit, tetapi matanya justru memperlihatkan keseriusan sekaligus kegembiraan. Wang Lin menyadari sesuatu yang sangat penting. Kecepatan membentuk segel Su Decai tidak normal. Menurut pemahaman Wang Lin, seorang kultivator seharusnya tidak mampu merapal begitu banyak mantra dengan kecepatan seperti itu. Kesimpulannya, Su Decai pasti memperoleh keberuntungan besar dan teknik khusus yang memungkinkan tangannya membentuk segel dengan kecepatan luar biasa. Wang Lin bahkan mulai berpikir, jika dia bisa memperoleh dan mempelajari teknik seperti itu, kekuatannya akan meningkat sangat besar. Karena itu, Wang Lin tidak hanya melihat Su Decai sebagai musuh. Dia juga melihat teknik Su Decai sebagai sesuatu yang sangat berharga untuk dipelajari. Saat Su Decai berteriak meminta dao surgawi Wang Lin sebagai balasan karena dao surgawinya telah dimakan, Wang Lin sudah menghilang. Su Decai tidak mampu menemukan auranya. Dia sangat marah dan frustrasi karena meskipun telah kehilangan dao surgawinya, dia juga gagal menangkap Wang Lin. Pada saat yang sama, dua kultivator Void Tribulan tahap pertengahan dan seorang kultivator wanita Void Tribulan tahap awal mulai mendekati lokasi. Namun Wang Lin justru muncul di lokasi lain, di dalam kelompok yang sebelumnya ditinggalkan oleh ketiga kultivator tersebut. Kultivator wanita Void Tribulan tahap awal yang memimpin ribuan pasukan benua iblis hijau terus memantau posisi Wang Lin melalui kompas ilusi. Dia segera menyadari pola yang mengkhawatirkan. Wang Lin berkali-kali menghilang dari satu lokasi dan tiba-tiba muncul jauh di lokasi lain, lalu kembali muncul di tengah kelompok pengejar. Wanita itu menduga Wang Lin memiliki harta teleportasi yang sangat langka. Bahkan menurut pengetahuannya, seluruh sekte mereka hanya memiliki satu harta semacam itu, dan di seluruh benua iblis hijau mungkin tidak lebih dari 3. Ketika kejadian tersebut terjadi untuk ketiga kalinya, dia segera memperingatkan seluruh kultivator Void Tribulan. Namun sebenarnya, Wang Lin tidak sekadar berteleportasi secara acak. Dia sengaja berpindah-pindah untuk memecah formasi pengepungan dan menjadikan kelompok-kelompok kecil sebagai sasaran pembantaian. Setelah pertempuran sengit melawan Su Decai, tubuh Wang Lin terluka parah. Karena itu, dia menggunakan metode yang pernah digunakannya di dunia gua, yaitu melahap para kultivator untuk memulihkan dirinya. Dia berturut-turut menyerang dan membunuh 3 kelompok kultivator benua iblis hijau. Setelah melahap 2 kelompok, wajahnya mulai kembali memiliki warna dan tidak sepucat sebelumnya. Setelah kelompok ketiga dibantai, kondisi Wang Lin semakin pulih. Kini pengepungan telah menyusut menjadi 2 Void Tribulan tahap pertengahan, dan 2 Void Tribulan tahap awal. Keempatnya menjadi jauh lebih berhati-hati dan tidak lagi berpencar. Masing-masing kultivator tahap pertengahan membawa seorang kultivator tahap awal bersamanya. Namun Wang Lin justru memiliki target khusus, Su Decai. Bukan karena Wang Lin takut kepadanya, melainkan karena teknik Su Decai yang sangat cepat telah menarik perhatian Wang Lin. Wang Lin ingin memahami dan memperoleh teknik tersebut. Wang Lin menyadari bahwa kompas pembatas sangat berguna untuk melacak posisi musuh. Dia bahkan telah memahami struktur internal dan batasan kompas tersebut dan percaya bahwa jika memiliki material yang cukup, dia dapat membuatnya sendiri. Karena itu, Wang Lin menggunakan jiwa asal yang telah dia ambil dari para pengejarnya. Dia terlebih dahulu menghapus seluruh kehendak dari jiwa asal. Menghancurkan tubuh jiwa asal tersebut,
dan menyisipkan sebagian rasa ilahi miliknya ke dalamnya. Lalu memasukkan jiwa asal itu ke dalam kompas. Membakar jiwa asal tersebut sehingga kompas bergerak dengan kecepatan luar biasa menuju tempat yang sangat jauh. Dengan cara ini, Wang Lin tidak perlu lagi membawa kompas secara langsung. Meskipun kompas akhirnya akan hancur karena jiwa asal yang mengendalikannya terbakar habis, rasa ilahi Wang Lin yang tertanam di dalamnya tetap memungkinkan dia merasakan posisi keempat musuh. Ini menjadi strategi penting. Wang Lin melepaskan cangkang lama dan berubah dari pihak yang diburu menjadi pihak yang memburu. Wang Lin kemudian meninggalkan lokasi dan menunggu. Dalam waktu sekitar 1 jam, jarak antara keempat pengejar semakin jauh. Dua kultivator Void Tribulan tahap pertengahan bergerak lebih cepat karena tidak mau kehilangan jejak Wang Lin. Akibatnya, dua kultivator Void Tribulan tahap awal tertinggal jauh di belakang. Wang Lin sengaja menunggu situasi ini. Dia ingin memanfaatkan perbedaan jarak tersebut untuk menciptakan medan perang yang menguntungkan dirinya. Wang Lin menyentuh dadanya dan memikirkan batu angkasa. Dia masih belum memahami seluruh fungsi batu tersebut. Namun setelah melihat binatang neter melahap dao surgawi Sudecai, Wang Lin mendapatkan sebuah gagasan. Batu angkasa mengandung ruang yang tak berujung. Wang Lin menduga jika batu angkasa digabungkan dengan binatang neter, kekuatan melahap binatang neter mungkin akan mengalami perubahan besar. Karena itu, Wang Lin mengeluarkan batu angkasa dan kemudian memasukinya dengan tubuh aslinya. Ini merupakan pertama kalinya dia benar-benar masuk ke dalam batu angkasa. Ruang yang dimasuki Wang Lin merupakan salah satu dari dunia-dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya di dalam batu angkasa. Ukurannya sekitar ratusan ribu kilometer. Ada gunung, tanah, cahaya, tetapi tidak ada air. Dunia tersebut terlihat sangat nyata, tetapi jelas belum lengkap. Wang Lin kemudian mulai mengubah dunia tersebut menjadi medan pembantaian pribadinya. Dia memasukkan berbagai harta dan kekuatannya. Payung biru, payung tersebut terbang ke langit dan perlahan menjadi pengganti langit. Labu berisi 30 juta jiwa dao, labu tersebut menyatu dengan bumi. Akibatnya, tanah bergetar dan aura kematian yang sangat kuat memenuhi dunia. Cetakan emas dari Xuan Luo, Wang Lin meniupkan napas ke cetakan tersebut. Cetakan emas memancarkan cahaya dan kemudian dilempar ke langit hingga berubah menjadi matahari. Layar hantu, layar tersebut membentang dan berubah menjadi awan. Awan ini terlihat biasa, tetapi dapat berubah menjadi berbagai bentuk. Selanjutnya boneka Yisi dan Raja Nyamuk. Raja Nyamuk mengecil dan bersembunyi di dalam awan. Yisi menyatu dengan bumi dan tersembunyi di dalam aura tanah yang berasal dari 30 juta jiwa dao. Dengan demikian, Wang Lin telah menempatkan berbagai kartu tersembunyinya di dunia tersebut. Setelah menyiapkan struktur dunia, Wang Lin mulai memasukkan berbagai esensi miliknya. Dia menyadari bahwa dunia tersebut tidak memiliki karma. Karena itu, dia memasukkan esensi karma, berubah menjadi pedang panjang dan menyatu dengan dunia. Esensi hidup dan mati, dua pedang panjang terbentuk dan menghilang ke dalam dunia. Esensi benar dan salah, juga dimasukkan ke dalam dunia. Esensi pembantaian, niat membunuh memenuhi dunia. Esensi pembatasan, awan berubah gelap dan salju hitam mulai turun. Setiap kepingan salju mengandung kekuatan pembatasan. Esensi api, api di mata kiri Wang Lin menyala dan membentuk lautan api yang berubah menjadi gunung berapi. Dan terakhir esensi guntur, guntur dari mata kanannya berubah menjadi pedang lalu menjadi lautan guntur. Lautan tersebut bukan air, melainkan lautan petir. Dengan seluruh persiapan itu, Wang Lin pada dasarnya telah menciptakan sebuah medan perang yang dikendalikan oleh berbagai esensi, harta, dan kartu tersembunyinya. Setelah selesai menyiapkan semuanya, Wang Lin keluar dari batu angkasa dan kembali ke padang rumput langit ekstrim. Dia mengambil batu angkasa yang sebelumnya dijatuhkan di rumput. Kemudian dia melihat ke kejauhan. Medan pembantaian sudah selesai dibuat. Sekarang dia hanya perlu menunggu musuh datang. Kompas yang dikendalikan jiwa asalnya juga hampir mencapai batasnya. Wang Lin mengetahui bahwa setelah kompas hancur, dua monster tua Void Tribulan tahap pertengahan akan segera kehilangan petunjuk mereka. Dia terus menunggu. 1 napas, 2 napas, 3 napas, sampai napas ke-19. Wang Lin akhirnya merasakan kompas tersebut runtuh. Jiwa asal yang mengendalikannya mati dan jejak rasa ilahi Wang Lin di dalamnya juga hancur. Sebelum hubungan itu benar-benar lenyap, Wang Lin samar-samar merasakan dua raungan marah dari dua monster tua tersebut. Mereka akhirnya kehilangan jejak Wang Lin.
Setelah kehilangan dao surgawinya karena dilahap binatang neter, Sudecai terbang dengan penuh kebencian. Hubungannya dengan dao surgawi telah terputus sehingga dia mengalami luka serius dan jiwa asalnya sangat lemah. Dia sangat membenci Wang Lin dan yakin Wang Lin akan segera mati karena dua kultivator Void Tribulan tahap pertengahan masih mengejarnya. Sudecai bahkan sudah mendapat janji dari Zhang bahwa setelah Wang Lin ditangkap, dia akan diserahkan kepadanya untuk disiksa. Namun Sudecai kemudian merasakan fluktuasi di kejauhan. Dia melihat Wang Lin muncul dari kehampaan, lalu segera mengubah arah dan pergi. Sudecai mengira ini adalah kesempatan emas. Dia mengejar Wang Lin tanpa menyadari bahwa dirinya justru sedang dibawa menuju perangkap. Setelah mengejar sekitar 10.000 kaki, Sudecai tiba-tiba menghilang dari dunia luar. Sementara itu, Wang Lin juga menghilang. Yang tersisa di rerumputan hanyalah batu angkasa yang tampak seperti batu biasa. Kultivator wanita Void Tribulan tahap awal yang memantau medan perang melalui kompas ilusi tiba-tiba melihat titik Sudecai menghilang. Dia langsung ketakutan dan mengirimkan informasi tersebut kepada 3 kultivator Void Tribulan lainnya. Zhang dan Zhao segera menyadari kebenarannya. Wang Lin sengaja menggunakan kompas untuk menarik perhatian mereka, sementara dirinya sebenarnya bersembunyi di padang rumput dan menyergap Sudecai. Saat itu, situasi semakin berubah. Kabut hitam pekat tiba-tiba naik dari bumi dan menutupi seluruh padang rumput langit ekstrim. Meskipun matahari mulai terlihat, hujan justru semakin deras. Di dalam kabut, ribuan kultivator dari istana bawah tanah melakukan serangan kedua di bawah pimpinan Lu Wenran. Beberapa kultivator Void Tribulan berusaha keluar dari kabut, tetapi Lu Wenran menghentikan mereka. Pertempuran besar pun kembali pecah. Kultivator wanita Void Tribulan tahap awal kemudian memimpin ribuan pasukan benua iblis hijau menuju medan perang. Dengan demikian, pertempuran besar antara kedua pihak kembali dimulai, sementara Sudecai secara terpisah sudah terperangkap di dalam batu angkasa. Di suatu tempat di padang rumput terdapat sebuah batu yang tampak sangat biasa. Tidak seorang pun menyadari bahwa batu itu memiliki ruang yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Di salah satu ruang tersebut, Sudecai muncul. Dia segera menyadari bahwa dirinya telah masuk ke perangkap Wang Lin. Namun karena kultivasinya tinggi, dia tidak panik. Dia melihat dunia di sekelilingnya, langit biru, matahari keemasan, bumi yang dipenuhi aura kematian, gunung berapi, lautan guntur, awan gelap, serta salju hitam yang terus turun. Dunia ini terlihat nyata, tetapi sebenarnya merupakan dunia yang telah Wang Lin persiapkan khusus sebagai medan pembantaian. Sudecai memanggil Wang Lin agar keluar. Wang Lin muncul puluhan ribu kaki di depan Sudecai dengan pakaian serba putih. Dia langsung mengungkapkan tujuan sebenarnya. Mantra Anda sangat cepat. Lalu mari kita lihat mantra siapa yang lebih cepat. Ini adalah alasan utama Wang Lin membawa Sudecai ke sini. Wang Lin tidak hanya ingin membunuh Sudecai. Dia ingin memecahkan rahasia kecepatan casting Sudecai. Karena itu, dia sengaja menciptakan kondisi di mana Sudecai tidak lagi memiliki kesempatan untuk mengandalkan kecepatan membuat segel tanpa henti. Wang Lin terlebih dahulu menggunakan esensi karma. Sebuah pedang karma muncul dan menyerang ratusan ribu jiwa yang dipanggil Sudecai. Hampir bersamaan, Sudecai membentuk jutaan segel dan menciptakan kabut merah berisi ratusan ribu jiwa. Dia kemudian membentuk hampir 7 juta segel lainnya yang berubah menjadi tombak dan kemudian kepala ular piton raksasa. Sudecai bersiap melanjutkan mantra ketiga. Namun sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi. Sudecai tidak mampu mengimbangi kecepatan Wang Lin. Pedang karma Wang Lin menghancurkan kumpulan jiwa Sudecai. Pedang hidup dan mati menghantam ular piton raksasa. Kemudian pedang benar dan salah muncul bahkan sebelum Sudecai selesai membentuk mantra ketiganya. Pedang benar dan salah langsung melesat ke dada Sudecai. Sudecai terkejut dan terpaksa melemparkan mantra ketiga yang belum selesai untuk menghancurkannya. Pedang itu akhirnya runtuh, tetapi Sudecai juga terluka dan wajahnya menjadi pucat. Ini merupakan momen yang sangat penting. Untuk pertama kalinya, Wang Lin berhasil memutus rangkaian kecepatan membuat segel Sudecai dan memaksanya kehilangan ritme. Wang Lin tidak membiarkan Sudecai membentuk mantra berikutnya. Inilah tujuan sebenarnya dari seluruh perangkap tersebut. Wang Lin telah menarik Sudecai ke batu angkasa, memisahkannya dari medan perang utama, menciptakan medan pembantaian, lalu menggunakan serangan beruntun untuk mengganggu kecepatan membuat segelnya. Wang Lin sangat ingin membunuh Sudecai karena dia ingin memperoleh rahasia teknik membuat segel super cepat miliknya.
Saat Su Decai mundur, Wang Lin menunjuk ke depan. Wang Lin mengaktifkan esensi api. Gunung berapi yang sebelumnya berada jauh tiba-tiba berteleportasi ke sekitar Su Decai. Gunung-gunung berapi tersebut terus meletus, dan kekuatan tubuh asli esensi api Wang Lin memperkuat serangan. Su Decai langsung dikepung oleh lautan api dan letusan gunung berapi. Wang Lin kemudian menggunakan esensi guntur. Gunung-gunung berapi tersebut kembali berpindah dan masuk ke lautan guntur. Petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar gunung-gunung tersebut. Api dan guntur bergabung dan menghasilkan pemboman dahsyat tanpa henti. Kemudian Wang Lin menggunakan esensi air. Karena dunia di dalam batu angkasa tidak memiliki air, Wang Lin menggunakan darahnya sendiri sebagai medium. Dia menggigit ujung lidah dan menyemburkan seteguk darah. Darah tersebut berubah menjadi uap air merah yang kemudian menyelimuti wilayah gunung berapi dan guntur. Akibatnya, terjadi perpaduan, api, guntur, dan air. Ketiga esensi tersebut menghasilkan kehancuran yang sangat besar. Wang Lin memasuki tahap ketiga dan terakhir dari rencana pembantaian terhadap Su Decai. Setelah serangan sebelumnya, Su Decai sudah mengalami luka parah, tubuhnya hampir runtuh, dan jiwa asalnya melemah. Namun, lentera misterius di atas kepalanya terus melindunginya sehingga dia belum mati. Wang Lin memahami bahwa Su Decai jauh lebih berbahaya daripada Liu Ziwan. Jika diberi kesempatan untuk kembali menggunakan kecepatan merapal mantra yang luar biasa, keadaan akan berbalik dan Wang Lin justru bisa menjadi korban. Karena itu, Wang Lin tidak memberinya sedikit pun kesempatan untuk bernapas. Wang Lin menggabungkan 6 esensi sekaligus. Esensi hidup dan mati, esensi karma, esensi benar dan salah, esensi api, esensi air, dan esensi guntur. Gunung berapi meledak, lautan guntur mengamuk, dan esensi air yang berasal dari darah Wang Lin berubah menjadi uap. Dan 3 pedang esensi kemudian menyerang Su Decai secara bersamaan. Su Decai terluka parah, tetapi lentera ajaib melindunginya dari kematian. Wang Lin kecewa, tetapi sudah memperkirakan hal tersebut. Wang Lin segera menggunakan mantra berhenti, meskipun serangan baliknya membuat dirinya sendiri terluka. Tubuh Su Decai langsung membeku. Bahkan hubungan antara Su Decai dan lentera di atas kepalanya ikut terputus untuk sesaat. Walaupun perbedaan tingkat kultivasi membuat efeknya hanya berlangsung sebentar, satu momen itu sudah cukup bagi Wang Lin untuk menghancurkan ritme perapalan mantra Su Decai. Wang Lin kemudian mengerahkan seluruh salju hitam, yang terbentuk dari esensi pembatasan. Setiap keping salju mengandung banyak batasan dan mengepung Su Decai dari segala arah. Su Decai sangat terkejut karena mantra berhenti Wang Lin bahkan mampu membekukan gerakan, niat, dan sebagian pikirannya. Wang Lin menggunakan layar hantu, harta yang terkenal karena kemampuannya mengganggu pikiran bahkan ketika menghadapi kultivator dengan tingkat lebih tinggi. Awan hitam berubah menjadi sosok wanita berbaju putih yang menangis. Tangisannya menyerang pikiran Su Decai dan menarik kesadarannya ke dalam ilusi seperti mimpi. Pada saat bersamaan, 30 juta jiwa Dao yang sebelumnya telah disatukan dengan bumi keluar dan membungkus tubuh Su Decai. Tubuh Su Decai kemudian dibawa menuju langit biru yang sebenarnya merupakan payung biru Wang Lin. Wang Lin meraung, bunuh. Payung biru runtuh dan 30 juta jiwa Dao menyerbu Su Decai dengan kekuatan penghancur yang sangat besar. Wang Lin tidak berhenti. Dia menggunakan hampir seluruh mantra kuat yang dikuasainya secara berturut-turut. Mantra 7 warna, menghasilkan 2 tombak 7 warna. Cetak roh perang, 2 jejak telapak tangan raksasa. Payung pembakaran alam, 2 payung api raksasa yang menutup dan melepaskan api penghancur. Panggil angin, panggil hujan, gudang senjata magis, tanah runtuh, pegunungan hancur, dan terakhir, bulan gelap langit cerah. Mantra terakhir menciptakan 2 bulan gelap yang bertumpuk dan menghantam Su Decai. Serangan bertubi-tubi ini akhirnya membuat Su Decai berada di ambang kematian. Tubuhnya hancur, tangan kanannya meledak, darah memenuhi tubuhnya, dan api di dalam lentera ajaib mulai meredup. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Su Decai benar-benar merasakan ancaman kematian. Su Decai mencoba melarikan diri dan berharap memperoleh kesempatan untuk membalikan keadaan. Namun Wang Lin juga mempertaruhkan segalanya. Wang Lin mengucapkan, berhenti. Ini adalah ketiga kalinya Wang Lin menggunakan mantra berhenti. Wang Lin sendiri batuk darah dan mengalami serangan balik hebat, tetapi berhasil membekukan Su Decai sekali lagi. Kesempatan itu tidak boleh disia-siakan.
Wang Lin melancarkan serangan ketiga sekaligus serangan terakhirnya. Dari bawah tanah muncul boneka Yixi, yang meskipun telah kehilangan satu lengan, tetap memiliki kekuatan Void Tribulan tahap awal. Yixi langsung menyerang Sudecai dan menghantam tubuhnya yang sudah sangat lemah. Tubuh Sudecai akhirnya meledak. Jiwa asalnya melarikan diri bersama Lentera Ajaib, tetapi Raja Nyamuk sudah menunggu. Ia langsung menusuk jiwa asal Sudecai dengan mulutnya dan mulai menyedotnya. Sudecai menjerit kesakitan. Lentera Ajaib memancarkan cahaya dan berhasil menjatuhkan Raja Nyamuk, sekaligus melindungi sebagian jiwa asal Sudecai. Namun Yixi tidak mundur. Walaupun tubuhnya terbakar oleh cahaya lentera, ia tetap menyerang tanpa takut mati. Jiwa asal Sudecai semakin melemah. Pada saat Sudecai sudah berada kondisi paling lemah. Tubuh hancur, jiwa asal hampir padam, dan hanya lentera misterius yang membuatnya tetap hidup. Wang Lin akhirnya tiba. Wang Lin menyadari bahwa masalah terbesar adalah lentera tersebut. Selama hubungan Sudecai dengan lentera belum diputus, Sudecai masih memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup. Wang Lin menggenggam pedang darah. Dengan tubuh Sudecai yang sudah hampir hancur dan jiwa asalnya berada di ambang kehancuran, Wang Lin mengayunkan pedang darah langsung menuju kepala Sudecai. Inilah serangan penentu yang bertujuan mengakhiri Sudecai sekaligus memutus harapan terakhirnya untuk bertahan hidup. Wang Lin menebaskan pedang darah dengan kekuatan penuh Dao kuno. Di dalam batu angkasa, dia tidak perlu lagi menyembunyikan identitasnya sebagai anggota Dao kuno, sehingga bayangan raksasa Dao kuno muncul di belakangnya. Target tebasannya bukan sekadar kepala Sudecai, melainkan hubungan antara jiwa asal Sudecai dan lentera pelindungnya. Tebasan Wang Lin berhasil memutus hubungan Sudecai dengan lentera. Membuat jiwa asal Sudecai mengeluarkan sejumlah besar esensi asal, memadamkan api lentera, melemparkan lentera jauh, dan membuat Sudecai kehilangan perlindungan terakhirnya. Sudecai mengeluarkan raungan putus asa, tetapi Wang Lin tidak memberinya kesempatan. Dia melancarkan serangan terakhir dan kemudian menyimpan jiwa asal Sudecai. Setelah itu Wang Lin sendiri mengalami kelelahan berat dan batuk darah, sehingga dia duduk untuk memulihkan diri selama 3 hari. Raja Nyamuk berjaga di sekelilingnya, sedangkan Yixi mengambil lengan Sudecai dan membawanya kembali. Setelah pulih, Wang Lin mengambil kepala Sudecai dan menyimpannya bersama kepala Liu Ziwan. Dia kemudian memeriksa lentera milik Sudecai dan menemukan fungsi sebenarnya. Lentera tersebut merupakan harta pertahanan khusus. Tidak memiliki kekuatan ofensif, tetapi memiliki kemampuan pertahanan yang sangat kuat. Selama api di dalamnya tetap menyala, jiwa asal pemiliknya tidak akan mati. Bahkan dapat perlahan memelihara dan memperkuat jiwa asal. Jika dimurnikan ke dalam tubuh, cahaya lentera juga dapat memberikan lapisan perlindungan tambahan. Wang Lin kemudian menyempurnakan lentera itu dan memasukkannya ke dalam tubuhnya. Dia sangat puas karena harta tersebut terbukti luar biasa. Tanpa lentera itu, Sudecai kemungkinan besar sudah mati pada serangan sebelumnya. Namun, keuntungan paling penting dari pertempuran ini bukan lentera, melainkan rahasia kecepatan merapal mantra Sudecai. Wang Lin tahu bahwa kemampuan tersebut sangat mengerikan. Seorang kultivator yang dapat merapal mantra berkali-kali tanpa memberi lawan kesempatan bernapas bisa dengan mudah menguasai pertempuran. Karena itu, Wang Lin menggunakan mantra pencarian jiwa terhadap jiwa asal Sudecai yang telah dilemahkan. Selama 3 jam, dia menyelidiki seluruh ingatan Sudecai untuk menemukan rahasia tersebut. Akhirnya Wang Lin menemukan jawabannya, yaitu seni mantra cepat. Sudecai memperoleh seni ini setelah menemukan sebuah meteorit yang jatuh dari langit pada awal kehidupannya. Di atas meteorit tersebut terdapat ukiran misterius. Setelah mempelajarinya, Sudecai memperoleh kemampuan merapal mantra dengan kecepatan yang luar biasa. Inti seni mantra cepat adalah 9 urat mantra. Setiap urat mantra yang dibuka akan meningkatkan kecepatan merapal mantra secara drastis. Sudecai sendiri telah membuka 7 dari 9 urat mantra. Wang Lin menyadari bahwa ini merupakan teknik yang sangat ekstrim dan bahkan lebih menarik daripada yang dia bayangkan. Saat mempelajari seni mantra cepat, Wang Lin menemukan bahwa metode tersebut menggunakan penyegelan jiwa asal di dalam tubuh untuk membentuk pusaran, yang kemudian digunakan untuk meningkatkan kecepatan merapal mantra. Hal ini membuat Wang Lin menyadari adanya kemiripan dengan beberapa metode kultivasi klan kuno. Dia menyimpulkan bahwa seni mantra cepat mungkin tidak hanya cocok untuk kultivator biasa. Jika metode ini diterapkan pada tubuh Dao kuno, efeknya kemungkinan akan jauh lebih mengerikan. Namun, masalahnya adalah Wang Lin tidak memiliki cukup jiwa asal untuk menguji metode tersebut.
Dia akhirnya menghafal dan memahami seluruh seni mantra cepat. Saat Wang Lin selesai mencari ingatan Sudecai, terjadi perubahan tak terduga. Jiwa asal Sudecai tidak langsung menghilang. Setelah kebenciannya mencapai tingkat tertentu, jiwa tersebut justru berubah menjadi jiwa hantu. Wang Lin langsung terkejut. Jiwa hantu adalah sesuatu yang sangat langka dan tidak bergantung langsung pada tingkat kultivasi. Seseorang biasanya harus menggunakan metode khusus dari Sekte Jiwa Agung untuk menciptakannya, tetapi hasilnya tidak terlalu berkualitas. Namun, Sudecai justru membentuk jiwa hantunya sendiri secara alami setelah kematian. Bagi seseorang yang memahami ilusi dan jiwa seperti Wang Lin, ini merupakan keberuntungan besar. Wang Lin segera mengejar dan menangkap jiwa hantu Sudecai, lalu menyimpannya untuk digunakan di masa depan. Ini menjadi salah satu keuntungan terbesar yang dia dapatkan dari Sudecai. Setelah semuanya selesai, Wang Lin mengambil kembali labu berisi 30 juta jiwa Dao, payung biru, Raja Nyamuk, boneka isi, serta perlengkapan lainnya. Sebagian besar 30 juta jiwa Dao masih utuh, sehingga kerugian Wang Lin relatif kecil. Setelah itu Wang Lin memandang ke kejauhan dan berkata bahwa sudah waktunya kembali. Dia meninggalkan batu angkasa dan kembali menuju medan perang. Sementara Wang Lin berada di dalam batu angkasa, pertempuran di padang rumput langit ekstrim terus berlangsung selama beberapa hari. Kabut yang memenuhi padang rumput telah berubah menjadi medan perang besar. Para kultivator biasa bertempur sampai hampir kehilangan akal, sementara para kultivator Void Tribulan bertarung dengan kekuatan penuh. Di satu sisi, Luenran bersama beberapa kultivator Void Tribulan tahap awal terus menekan dua kultivator Void Tribulan tahap menengah dari benua iblis hijau. Di sisi lain, dua kultivator wanita Void Tribulan tahap awal dari benua iblis hijau bertempur melawan Yan Lu dan Sudongde dari Sekte Jiwa Agung. Setelah Sudecai dan Liu Ziwan tewas, kekuatan benua iblis hijau mengalami penurunan besar. Akibatnya, dua kultivator Void Tribulan tahap menengah mereka kini menghadapi tekanan yang jauh lebih berat karena harus berhadapan dengan jumlah lawan yang lebih banyak. Beberapa hari kemudian, kondisi kedua kultivator Void Tribulan tahap menengah itu menjadi sangat buruk. Mereka hampir tidak mampu bertahan lagi. Wang Lin keluar dari batu luar angkasa yang berjarak sekitar 100.000 km dari medan perang. Ia menyimpan batu luar angkasa dan memutuskan tidak menggunakannya lagi kecuali terpaksa, karena batu itu tidak bisa berpindah sendiri sehingga terlalu berbahaya jika digunakan di tempat yang mudah ditemukan musuh. Wang Lin kembali ke medan perang padang rumput langit ekstrim bukan untuk ikut dalam pembantaian, melainkan untuk memenuhi 3 syarat leluhur Banteng Hijau sebagai balasan atas 3 bantuan yang diberikan Sekte Jiwa Agung kepadanya. Ia tidak memihak benua Banteng Surgawi maupun benua Iblis Hijau. Baginya, keduanya sama-sama terlibat dalam pembantaian. Wang Lin menyadari medan perang merupakan tempat ideal untuk mengumpulkan jiwa asal guna mengembangkan seni mantra cepat yang diperolehnya dari Sudecai. Ia kemudian memasuki medan perang dan memburu kultivator Arcane Void yang sudah melemah. Ketika seorang kultivator benua Banteng Surgawi hampir mati dan hendak meledakkan diri untuk membawa musuh bersamanya, Wang Lin muncul tepat waktu. Ia menghancurkan 2 ilusi milik kultivator benua Iblis Hijau dengan mudah, membuat lawannya sadar bahwa Wang Lin setidaknya berada pada tingkat Void Tribulan. Wang Lin langsung membunuh kultivator tersebut, menarik keluar jiwa asalnya, menyegelnya, lalu memasukkannya ke dalam tubuh. Jiwa asal itu membentuk pusaran pertama seni mantra cepat, yang menjadi dasar pembentukan urat mantra pertama. Setelah itu Wang Lin bergerak melalui kabut dan membunuh setiap kultivator Arcane Void yang ditemuinya. Jiwa asal mereka terus disegel ke dalam tubuhnya untuk memperkuat pusaran urat mantra. Wang Lin akhirnya berhasil menyegel 9 jiwa asal. Pada titik ini, urat mantra pertama mencapai batasnya dan tidak dapat lagi menampung jiwa asal tambahan. Untuk membuka urat mantra kedua, diperlukan jiwa asal dari kultivator dengan tingkat yang jauh lebih tinggi, yaitu setidaknya Arcane Tribulan sesuai pemahaman Wang Lin terhadap seni mantra cepat. Wang Lin menyimpulkan bahwa prinsip seni mantra cepat adalah menyegel jiwa asal ke dalam tubuh untuk membentuk pusaran. Semakin kuat jiwa yang disegel, semakin kuat pusarannya, dan semakin cepat pula kecepatan perapalan mantra. Dengan 9 jiwa asal yang telah dikumpulkannya, pusaran Wang Lin bahkan lebih kuat daripada 4 pusaran yang sebelumnya dimiliki Sudecai. Wang Lin kemudian mengamati medan perang Void Tribulan. Ia menilai sulit memperoleh jiwa dari kultivator Void Tribulan karena para kultivator benua Iblis Hijau menggunakan pil tertentu yang memungkinkan mereka bertahan di dalam kabut sekaligus meningkatkan kekuatan. Karena itu, ia berniat mencari kultivator Arcane Tribulan terlebih dahulu untuk membuka urat mantra berikutnya. Namun, sebelum pergi, Wang Lin tiba-tiba merasakan bahaya.
Sinar hijau menghantam tempatnya berdiri, menciptakan ledakan besar dan bahkan mengguncang kabut. Wang Lin berhasil menghindar tepat waktu, tetapi segera menyadari bahwa dirinya telah dikunci oleh indera ilahi seorang kultivator void tribulan tahap menengah. Wang Lin mencoba menyatu dengan dunia untuk melarikan diri, tetapi terdengar satu kata, segel. Dunia seolah terkunci sehingga Wang Lin tidak dapat menggunakannya. Wang Lin segera memanggil Raja Nyamuk dan melarikan diri lebih dari 100.000 kaki. Namun pengejarnya adalah Zhang Daozhong, kultivator void tribulan tahap tengah yang jauh lebih cepat. Dalam waktu singkat, jarak mereka menyusut menjadi kurang dari 1.000 kaki. Zhang Daozhong ternyata memang telah menunggu Wang Lin selama beberapa hari. Ia mengejar Wang Lin karena Wang Lin telah membunuh Liu Ziwan, dan Zhang Daozhong ingin membalas kematian tersebut demi meredakan kemarahan Master Sekte. Void tribulan tahap pertengahan di benua astral abadi adalah eksistensi yang sangat tinggi. Mereka bahkan mampu mendirikan sekte sendiri dan merekrut murid, sehingga sekte besar seperti sekte Jiwa Agung pun memperlakukan mereka dengan hormat. Contohnya penguasa surgawi 7 warna, yang dahulu berada di tahap void tribulan pertengahan dan memiliki sektenya sendiri. Dengan kekuatan saat ini, Wang Lin mampu melawan void tribulan tahap awal. Membunuh mereka memang sulit, tetapi masih mungkin. Namun menghadapi void tribulan tahap pertengahan seperti Zhang Daozhong, merupakan lompatan kekuatan yang sangat besar. Bahkan dengan 9 esensi dan peningkatan menuju Arcane Void tahap awal, Wang Lin paling-paling hanya mampu memperoleh kemampuan untuk melawan. Agar benar-benar mampu menghadapi Void tribulan tahap pertengahan, Wang Lin harus mencapai Arcane Void tahap akhir atau membuat Dao kunonya melewati percobaan terakhir. Dalam kondisi sekarang, situasi Wang Lin sangat berbahaya karena dunia telah disegel oleh Zhang Daozhong. Ia tidak dapat menyatu dengan dunia untuk melarikan diri. Jika Zhang berhasil menyusul, Wang Lin hampir pasti mati. Wang Lin kemudian mengerahkan seluruh kekuatannya ke Raja Nyamuk, membuat kecepatannya meningkat drastis. Namun Zhang Daozhong tetap mengejar dengan tenang. Pengejaran ini ternyata merupakan bagian dari rencana besar Benua Iblis Hijau. Bala bantuan Benua Iblis Hijau sebenarnya telah tiba 2 hari sebelumnya, tetapi sengaja tidak ikut bertempur. Mereka sengaja membiarkan pertempuran berlangsung dan mengorbankan banyak kultivator untuk memancing Wang Lin keluar. Wang Lin telah menjadi target pembunuhan utama, karena membunuh avatar Void Cloud, jenius Benua Iblis Hijau. Menghancurkan rencana mereka di Laut Pil, menyebabkan pil surgawi meledak lebih awal dan menimbulkan kerugian besar bagi Benua Iblis Hijau. Membunuh Liu Ziwan, dan kemungkinan besar juga membunuh Su Decai. 3 leluhur tua Benua Iblis Hijau akhirnya mengeluarkan perintah pembunuhan terhadap Wang Lin. Ketika Zhang Daozhong mengejar Wang Lin, 4 aura void tribulan tahap pertengahan tiba-tiba muncul sekitar 100.000 km dari medan perang. Langit berubah menjadi hijau dan membentuk kalajengking raksasa, sementara kabut hijau menyebar ke seluruh medan perang. Ini adalah kemunculan utusan Iblis Hijau, eksistensi yang sangat mengerikan bahkan di antara kekuatan Benua Iblis Hijau. Lu Wenran langsung mengenali mereka dan sangat ketakutan. Bahkan di Laut Pil sebelumnya hanya 3 utusan Iblis Hijau yang muncul sekaligus. Para kultivator Benua Banteng Surgawi segera diperintahkan mundur ke Istana Bawah Tanah, karena kombinasi 4 utusan Iblis Hijau ditambah 2 void tribulan tahap pertengahan sama sekali tidak mungkin mereka lawan secara langsung. Wang Lin menyadari satu-satunya peluang hidup adalah masuk ke Istana Bawah Tanah sebelum pintunya ditutup. Ia berada sekitar 3.000 kaki dari tanah dan berusaha secepat mungkin menuju pintu masuk. Satu demi satu kultivator Void Tribulant yang terluka berhasil masuk ke bumi. Yan Lu dan Su Dongde berhasil mundur. Lu Wenran juga masuk ke bumi dalam keadaan terluka parah, tetapi yang paling penting adalah ia kemudian menutup Istana Bawah Tanah tanpa menunggu Wang Lin. Wang Lin menyadari bahwa jika pintu tertutup sebelum dirinya masuk, ia akan menghadapi 6 Void Tribulant tahap pertengahan, sesuatu yang bahkan dengan avatar dan 3 mantra kehidupan tidak memberinya peluang hidup. Saat Wang Lin tinggal sekitar 1.000 kaki dari tanah, Zhang Daozhong akhirnya menyerang. Sinar hijau yang sangat kuat melesat menuju Wang Lin. Wang Lin menggunakan payung biru sebagai penghalang dan memerintahkannya untuk meledak. Ledakan itu berhasil menahan serangan, tetapi Wang Lin terluka dan terlempar. Ia masih sekitar 500 kaki dari tanah. Masalahnya, Zhang Daozhong sudah sangat dekat dan seorang utusan Iblis Hijau juga mendekat dari arah lain. Wang Lin melihat formasi Istana Bawah Tanah hampir sepenuhnya tertutup. Ia berada dalam kondisi yang benar-benar putus asa. Ia akhirnya mengambil keputusan ekstrim. Mengorbankan labu berisi 30 juta jiwa Dao. Dengan hati yang sangat sakit, Wang Lin melemparkan labu itu dan memerintahkannya.
Meledak. 30 juta jiwa Dao meledak sekaligus, menghasilkan kekuatan penghancur yang bahkan cukup untuk mengancam Void Tribulan tahap pertengahan. Zhang Daozong terkejut dan segera mundur. Utusan Iblis Hijau pun terpaksa berhenti sesaat. Celah kecil inilah yang dibutuhkan Wang Lin. Wang Lin menggunakan kesempatan tersebut untuk melintasi 500 kaki terakhir dengan seluruh kecepatannya. Tepat ketika formasi istana bawah tanah hampir tertutup sepenuhnya, Wang Lin berhasil menerobos masuk ke dalam bumi. Setelah berhasil masuk ke istana bawah tanah, Wang Lin akhirnya lolos dari situasi paling berbahaya yang pernah dihadapinya sejak tiba di benua astral abadi. Namun, kemenangan itu dibayar mahal. Ia terpaksa meledakkan labu 30 juta jiwa Dao untuk menghalangi Zhang Daozong dan utusan Iblis Hijau. Wang Lin sangat menyesal kehilangan harta tersebut, tetapi menyadari bahwa nyawanya jauh lebih penting. Ia juga menyimpan dendam kuat kepada Zhang Daozong dan Lu Wenran. Zhang secara langsung mengejarnya dengan niat membunuh, sementara Lu Wenran menutup formasi istana tanpa menunggu Wang Lin masuk sepenuhnya. Jika Lu Wenran sedikit saja menunda penutupan formasi, Wang Lin tidak perlu mengorbankan 30 juta jiwa Dao. Peristiwa itu juga mengubah pandangan Wang Lin terhadap benua astral abadi. Sebelumnya ia tidak memiliki rasa memiliki terhadap tempat ini dan menganggap semua orang hanya mengejar kepentingan masing-masing. Namun sekarang, setelah mengalami pengkhianatan dan ancaman hidup dan mati, niat membunuh Wang Lin terhadap Lu Wenran mulai terbentuk. Di dalam istana, hanya sekitar 1000 lebih kultivator yang berhasil bertahan. Mereka berada dalam keadaan panik karena di luar terdapat 6 monster tua Void Tribulan tahap pertengahan yang terus menyerang formasi. Getaran dan suara ledakan dari luar membuat para kultivator kehilangan ketenangan. Sebagian mulai merasa bahwa mereka pasti akan mati. Mempertanyakan mengapa bala bantuan belum datang, ingin melarikan diri, bahkan mempertimbangkan menyerah kepada benua Iblis Hijau. Wang Lin mengamati semua ini dari guanya. Ia tidak ikut panik. Sebaliknya, pikirannya berfokus pada satu hal. Bagaimana menjadi lebih kuat agar dapat bertahan dari pengejaran benua Iblis Hijau. Ia menyadari bahwa serangan terhadap meridian ketiga hanyalah salah satu tujuan musuh. Target yang jauh lebih penting kemungkinan adalah membunuh dirinya. Benua Iblis Hijau telah mengetahui berbagai tindakannya di Laut Pil dan sekarang benar-benar menjadikannya target utama. Ketika para kultivator mulai mengerumuni para senior Void Tribulan dan menuntut jawaban, seorang kultivator bahkan mengatakan bahwa daripada menunggu mati, lebih baik ia menyerah kepada benua Iblis Hijau. Begitu perkataan itu keluar, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tubuhnya tiba-tiba terangkat dan seperti dicekik oleh tangan tak kasat mata. Ia berjuang dengan sia-sia hingga akhirnya, boom! Tubuhnya meledak menjadi kabut darah. Lebih dari 1000 kultivator yang berada di sekitarnya terkena darahnya dan langsung terdiam. Pelakunya adalah Lu Wenran. Dengan satu tindakan brutal itu, Lu Wenran menghentikan seluruh kepanikan dan memperingatkan semua orang agar tidak membuat kekacauan. Lu Wenran kemudian keluar dari istana dalam keadaan terluka parah dan kehilangan satu lengan. Di belakangnya terdapat Yan Lu, yang juga terluka, Su Dongde, dalam kondisi sangat lemah, 3 kultivator Void Tribulan tahap awal dari sekte-sekte terdekat, serta lelaki tua bernama Zou, yang bertanggung jawab atas istana bawah tanah. Lu Wenran kemudian memerintahkan Zou menjelaskan situasi sebenarnya kepada semua orang. Yo mengungkapkan fakta yang mengejutkan. Meskipun di luar terdapat 6 monster tua Void Tribulan tahap pertengahan, meridian ketiga masih memiliki metode terakhir untuk menyelamatkan semua orang. Metode tersebut berkaitan dengan legenda banteng surgawi. Para kultivator harus mengerahkan seluruh kultivasi mereka untuk memanggil jiwa banteng surgawi. Mengubahnya menjadi pelindung atau baju zirah jiwa, mengenakan pelindung tersebut, dan membiarkan roh banteng surgawi memasuki tubuh. Setelah proses itu berhasil, kultivator yang mengenakannya akan memperoleh peningkatan kekuatan yang sangat besar untuk sementara waktu. Dengan kekuatan tersebut, mereka memiliki peluang untuk menerobos kepungan benua Iblis Hijau dan melarikan diri dari istana bawah tanah. Namun, pelindung jiwa itu memiliki risiko besar, sehingga tidak semua orang dapat menggunakannya sembarangan. Para kultivator Void Tribulan telah memutuskan bahwa orang dengan tingkat kultivasi tertinggi, dan kontribusi terbesar, akan menjadi orang pertama yang menggunakan pelindung jiwa. Orang tersebut adalah Lu Wenran. Lu Wenran langsung menunjukkan sikap heroik. Ia mengatakan bahwa dalam kondisi kritis seperti ini, ia tidak mungkin membiarkan orang lain mengambil risiko demi dirinya. Ia bahkan mengatakan bahwa apabila ia mati karena menggunakan pelindung jiwa tersebut,
Ia hanya meminta agar setiap tahun pada hari kematiannya, orang-orang mengirimkan sebotol anggur tua sebagai penghormatan. Di permukaan, Lu Wenran terlihat seperti seorang pemimpin yang rela mengorbankan diri demi seluruh benua banteng surgawi. Namun kenyataannya berbeda. Dari dalam guanya, Wang Lin mendengar seluruh penjelasan itu dan tidak mempercayai Lu Wenran. Wang Lin menyadari bahwa Lu Wenran terlalu bersemangat untuk menggunakan pelindung jiwa tersebut. Menurut logika Wang Lin, jika pelindung jiwa itu benar-benar hanya membawa bahaya tanpa keuntungan besar, Lu Wenran tidak akan begitu bersemangat untuk menjadi orang pertama yang menggunakannya. Jadi, Wang Lin mulai menduga bahwa pelindung jiwa banteng surgawi memiliki rahasia atau manfaat khusus yang sengaja tidak dijelaskan kepada semua orang. Sementara itu, Yan Lu juga memperlihatkan sedikit penghinaan terhadap sikap Lu Wenran, seolah-olah ia mengetahui bahwa tindakan heroik Lu Wenran hanyalah sebuah kepura-puraan. Yan Lu dan para Void Tribulant lainnya segera memahami bahwa memanggil jiwa banteng surgawi sebenarnya merupakan kesempatan luar biasa. Jika seseorang berhasil mengenakan pelindung jiwa tersebut, kultivasinya akan memperoleh peningkatan besar dalam waktu singkat. Walaupun peningkatan itu bersifat sementara, pengalaman mencapai tingkat kultivasi tersebut dapat memberikan manfaat besar bagi kultivasi masa depan. Namun, tidak semua orang memenuhi syarat. Syarat utamanya adalah memiliki koneksi dengan banteng surgawi. Semakin kuat hubungan seseorang dengan banteng surgawi, semakin besar pula peningkatan kultivasi yang dapat diperoleh. Kesempatan seperti ini sangat langka, karena hanya dapat terjadi ketika seluruh benua banteng surgawi berada dalam ancaman, formasi meridian 7 banteng surgawi diaktifkan, dan segel jiwa banteng surgawi dibuka. Namun ada batasan penting. Jiwa banteng surgawi tidak boleh dipanggil terlalu sering. Jika terlalu banyak digunakan, jiwa banteng surgawi akan melemah bahkan menghilang, yang akan merusak fondasi seluruh benua banteng surgawi, termasuk manusia yang hidup di dalamnya. Karena itu, terdapat aturan kuno yang sangat ketat. Pelindung jiwa tidak boleh dipanggil kecuali menyangkut kelangsungan hidup para kultivator sebuah benua. Melanggar aturan tersebut dapat menyebabkan satu orang mati, satu sekte hancur, bahkan satu benua mengalami kehancuran. Pelanggaran semacam itu juga dapat mendatangkan hukuman dari keluarga kerajaan. Yan Lu, Su Dongde, dan 3 Void Tribulant tahap awal lainnya semuanya menyadari betapa berharganya kesempatan tersebut. Namun mereka tidak bisa bersaing dengan Lu Wenran. Lu Wenran memiliki kontribusi terbesar dalam perang dan tingkat kultivasi yang lebih tinggi, sehingga keputusan untuk memberinya pelindung jiwa dianggap wajar. Tetapi sekarang terungkap bahwa Lu Wenran sebenarnya sudah lama menunggu kesempatan ini. Di dalam hatinya, ia sama sekali tidak menganggap risiko pelindung jiwa sebagai masalah besar. Ia justru sangat bersemangat karena kesempatan tersebut mungkin tidak akan muncul lagi selama bertahun-tahun. Jika berhasil memperoleh pelindung itu, Lu Wenran yakin kekuatannya akan meningkat secara signifikan. Orang tua bernama Yao menjadi pemimpin ritual. Ia memiliki kemampuan khusus untuk berkomunikasi dengan jiwa banteng surgawi. Karena itulah ia ditempatkan sebagai penjaga istana bawah tanah dan tidak banyak terlibat dalam pertempuran. Identitasnya ternyata mirip dengan pembawa pesan iblis hijau. Ia merupakan seorang pelayan surgawi, seseorang yang memiliki hubungan khusus dengan eksistensi tingkat tinggi. Yao kemudian menggunakan darahnya sebagai media pemanggilan. Ia menggigit ujung lidahnya, mengeluarkan darah, membentuk segel darah, dan menggunakannya untuk memanggil jiwa banteng surgawi. Segel darah tersebut menyebarkan cahaya merah yang memenuhi seluruh istana bawah tanah. Lebih dari 1000 kultivator kemudian melepaskan seluruh kultivasi mereka ke dalam cahaya darah. Seluruh kekuatan tersebut terkumpul dan membentuk kabut abu-abu serta pusaran besar. Pusaran tersebut perlahan berputar semakin cepat. Dari dalamnya terdengar suara yang sangat mengerikan, yaitu raungan banteng surgawi. Raungan itu begitu kuat sampai istana bawah tanah bergetar, para kultivator batuk darah. Yan Lu dan yang lainnya berubah ekspresi. Bahkan Wang Lin langsung mengenali suara tersebut. Wang Lin menyadari bahwa proses pemanggilan memiliki beberapa tahap. Tahap pertama, lebih dari 1000 kultivator menggunakan kultivasi mereka untuk membuka pusaran menuju jiwa banteng surgawi yang tersegel. Tahap kedua, menggunakan darah sebagai media untuk menarik jiwa tersebut keluar. Yao kemudian memerintahkan seluruh kultivator mengeluarkan 9 tetes darah dengan jumlah yang telah ditentukan. Darah lebih dari 1000 orang berkumpul menjadi rantai darah raksasa yang masuk jauh ke dalam pusaran. Rantai tersebut kemudian mulai menarik jiwa banteng surgawi. Raungan banteng surgawi menjadi semakin keras. Siluet seekor banteng perlahan terlihat dari dalam pusaran.
Lu Wenran semakin tidak mampu menyembunyikan kegembiraannya. Ia bahkan berpikir bahwa pelindung tersebut adalah miliknya dan berniat tidak mengembalikannya dengan mudah, meskipun kekuatan yang diberikannya hanya sementara. Motivasi Lu Wenran juga semakin jelas, ia sejak awal memang merasa terancam oleh hubungan leluhur Banteng Hijau dengan Wang Lin. Ketika dirinya dan Wang Lin dikirim ke tempat ini, perasaan terancam tersebut semakin kuat dan akhirnya mendorongnya bertindak melawan Wang Lin. Rantai darah ternyata tidak cukup kuat untuk menarik jiwa Banteng Surgawi keluar. Yo kemudian meminta bantuan para Void Tribulan. Ia sendiri terlebih dahulu mengeluarkan jiwa asalnya dan menggunakannya untuk menarik rantai. Di bawah tekanan Lu Wenran, 3 Void Tribulan tahap awal akhirnya ikut mengeluarkan jiwa asal mereka. Kemudian Lu Wenran meminta Yan Lu dan Su Dongde untuk ikut membantu. Akhirnya, jiwa asal 5 kultivator Void Tribulan ditambah Yo bekerja bersama untuk menarik jiwa Banteng Surgawi. Tarikan tersebut akhirnya berhasil. Raungan Banteng Surgawi mengguncang seluruh istana bawah tanah hingga mencapai permukaan. Siluet Banteng Surgawi raksasa akhirnya berhasil ditarik keluar dari pusaran. Tekanan mengerikan langsung memenuhi area tersebut. Namun siluet itu kemudian menyusut dengan cepat. Di depan mata seluruh kultivator, jiwa Banteng Surgawi berubah menjadi armor jiwa Banteng Surgawi. Armor tersebut berwarna hitam pekat dan memancarkan aura jiwa yang sangat kuat. Para Void Tribulan yang membantu ritual segera mengembalikan jiwa asal mereka ke tubuh masing-masing. Sementara itu, Lu Wenran sudah tidak mampu menahan kegembiraannya. Ia langsung bergerak menuju armor. Baginya, kesempatan yang telah lama ditunggu akhirnya tiba. Tepat ketika Lu Wenran hendak mengambil armor jiwa Banteng Surgawi, Wang Lin keluar dari guanya. Setelah sejak awal mengamati seluruh proses dan memahami bahwa Lu Wenran memiliki niat tersembunyi, Wang Lin akhirnya mengambil tindakan. Sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menuju armor. Kemudian terdengar suara Wang Lin. "Saya tidak setuju bahwa armor jiwa adalah milik Anda." Wang Lin muncul dan menyatakan dengan tegas bahwa ia tidak setuju armor itu menjadi milik Lu Wenran. Kemunculan Wang Lin mengejutkan seluruh istana bawah tanah. Yan Lu justru merasa senang, sementara Su Dongde dan 3 kultivator Void Tribulan tahap awal memperhatikan dengan serius. Lu Wenran langsung dipenuhi niat membunuh. Ia tidak menyangka Wang Lin masih hidup dan bahkan berada di istana bawah tanah. Sebelumnya, Lu Wenran sengaja menutup formasi untuk meninggalkan Wang Lin di luar agar dibunuh oleh pihak benua iblis hijau. Lu Wenran menyerang Wang Lin dengan kekuatan Void Tribulan tahap pertengahan. Namun Wang Lin tidak takut. Ia memperingatkan Lu Wenran bahwa dirinya adalah tetua sekte jiwa agung yang dikirim leluhur Banteng Hijau. Jika Lu Wenran berani membunuhnya di depan semua orang, Lu Wenran akan menghadapi pengejaran sekte jiwa agung dan bahkan kehilangan tempat berpijak di benua Banteng Surgawi. Ancaman ini membuat Lu Wenran berhenti. Wang Lin kemudian menyentuh armor jiwa, tetapi armor tersebut belum menyatu dengannya. Lu Wenran mengejek bahwa armor itu belum mencapai tahap terakhir sehingga Wang Lin tidak mungkin menggunakannya. Wang Lin menjawab bahwa masalahnya bukan apakah ia bisa menyatu atau tidak, ia hanya tidak setuju Lu Wenran mendapatkannya. Lu Wenran mencoba membalik keadaan dengan mengatakan bahwa Wang Lin hanya menginginkan armor tersebut demi kepentingan pribadi. Namun secara mengejutkan, Yan Lu menyatakan bahwa Wang Lin memang memiliki kualifikasi. Tidak lama kemudian, Su Dongde juga mendukung Wang Lin. Hal ini membuat posisi Lu Wenran semakin sulit. 2 tetua sekte jiwa agung telah secara terbuka mengakui Wang Lin. 3 kultivator Void Tribulan tahap awal lainnya memilih diam karena tidak ingin menyinggung pihak manapun. Lu Wenran akhirnya bertanya langsung kepada Wang Lin mengenai alasan dirinya menolak. Wang Lin menjawab dengan dingin. Lu Wenran belum memberikan kontribusi yang cukup dalam perang ini. Lu Wenran langsung membantah. Ia mengatakan bahwa dirinya telah 2 kali memimpin para kultivator menghadapi musuh, menahan kultivator Void Tribulan tahap pertengahan, dan membantu lebih dari 1000 kultivator bertahan hidup. Ia kemudian balik bertanya, "Lalu kontribusi apa yang telah kau berikan?" Wang Lin tidak menjelaskan panjang. Ia langsung mengeluarkan kepala Liu Ziwan. Wang Lin menyatakan bahwa dialah yang membunuh kultivator Void Tribulan dari benua iblis hijau tersebut. Seluruh istana bawah tanah langsung terdiam. Kemudian terjadi kegemparan besar. Selama ini semua orang mengetahui bahwa seorang kultivator Void Tribulan benua iblis hijau telah terbunuh, tetapi tidak seorang pun mengetahui siapa pembunuhnya. Kini jawabannya berada tepat di depan mereka.
Semua orang menyadari bahwa Wang Lin yang selama ini terlihat seperti kultivator biasa ternyata mampu membunuh seorang Void Tribulan. Mereka mulai berspekulasi bahwa Wang Lin pasti menyembunyikan tingkat kultivasinya. Kekuatannya jauh lebih tinggi daripada yang terlihat. Sekte Jiwa Agung pasti mempunyai alasan khusus mengirim Wang Lin ke sini. Wang Lin bukan seseorang yang bisa dipandang rendah. Bahkan Yan Lu dan Su Dongde sangat terkejut karena dugaan mereka akhirnya terbukti benar. Penampilan Wang Lin yang selama ini rendah hati tiba-tiba terlihat sangat berbeda. Ia tidak pernah berebut tempat terbaik di istana bawah tanah dan bahkan tinggal di gua sederhana seperti kultivator lainnya. Tetapi sekarang terungkap bahwa ia telah membunuh kultivator Void Tribulan musuh. Karena itu, sebagian besar kultivator mulai merasa bahwa jika armor jiwa diberikan kepada Wang Lin, mereka dapat menerimanya. Namun Luenran langsung menyadari bahaya situasi tersebut. Jika Wang Lin terus menjelaskan pencapaiannya, kontribusinya dalam perang akan terlihat setara atau bahkan lebih besar daripada kontribusi Luenran. Luenran tidak mau kehilangan armor jiwa. Luenran akhirnya menggunakan taktik lain. Ia mengatakan bahwa Wang Lin sedang bercanda. Menurut pengakuannya, ia sendiri pernah melihat seorang senior dengan kultivasi misterius membunuh Liu Ziwan, lalu meninggalkan tubuhnya. Karena itu, Luenran menuduh Wang Lin hanya mengambil kepala Liu Ziwan untuk berpura-pura sebagai pembunuhnya. Dengan kata lain, Luenran mencoba menghancurkan klaim Wang Lin dengan mengatakan bahwa Wang Lin sebenarnya tidak membunuh Liu Ziwan. Situasi pun berubah menjadi perselisihan terbuka mengenai siapa yang benar-benar memiliki kontribusi terbesar dan siapa yang paling pantas mendapatkan armor jiwa banteng surgawi.